lakukan perawatan di ruang rawat inap Dahlia. Untuk Mbak Devi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang terhormat, Ibu Metrinas atau Mentor dan kepada teman-teman yang sudah hadir. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan penolong dalam dokumentasi asuhan perawatan di ruang internet Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Untuk pendahuluannya, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012, Sistem Kesehatan Nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 7 prinsip sistem kesehatan nasional yaitu 1. Kemanusiaan, hak asasi manusia, adil dan merata. Yang keempat, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. 5. Kemitraan. 6. Mengutamakan dan manfaat. 7. Tata kepemerintahan yang baik. Pegawai ASN sendiri terdiri dari 2. Yang pertama pegawai negeri sipil dan yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebelum ASN menjalani tugasnya, diperlukan pembekalan atau orientasi dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi kontenu berakhlak dan employer branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Dasar-dasar orientasi P3K menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ASN P3K wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan. Karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dan yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 PP P3K diatur bahwa setiap P3K berhak mendapat pengembangan kompetensi paling lama 24 jam dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Pemerintah Kota Surakarta selaku OPD yang membuka rekrutmen P3K juga memiliki kewajiban melakukan orientasi. Dasar hukumnya adalah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289/K/PDP 07/2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 dengan mengangkat isu optimalisasi peran perawat dalam dokumentasi asuhan keperawatan di ruang internal Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno sebagai aktualisasi dari visi Dinas Kesehatan Surakarta, yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dan memberikan pelayanan prima dan berkontribusi terhadap visi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, yaitu adalah menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu, dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Pelaksanaan orientasi P3K pada tanggal 2 September sampai 30 September di Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati. Visi dari pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera.
Misinya yaitu satu, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Untuk susunan perangkat daerah Kota Surakarta, yang pertama wali kota dan wakil wali kota, yang kedua sekretaris daerah dan sekretariatan DPRD, yang ketiga inspektorat daerah, yang keempat dinas daerah, yang kelima badan daerah, yang keenam kecamatan. Untuk profil dinas kesehatan Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Surakarta dan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja dinas daerah. Tugas pokok Dinas Kesehatan Kota Surakarta adalah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas ekonomi, asas otonomi daerah, dan tugas pembangunan. Visi dari Dinas Kesehatan adalah mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Untuk misinya, yang pertama memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta mengutamakan teknologi dan informasi. Untuk profil Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati, pada awalnya RSUD Kota Surakarta adalah rumah bersani Banjarsari yang berdiri dari tahun 1962. Baru pada tahun 2001 berubah menjadi UPTD RSUD Kota Surakarta yang berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan Kota Surakarta di bawah kepemimpinan oleh Dr. Eni Endah Agustiani sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2009 baru berubah menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang SOPK yang dipimpin oleh Dr. Sumartono Karjo dengan SK 445/41A garis 2013 tanggal 10 Juni 2013 penetapan PPK PUD dengan status PUD pendek. Pada tahun 2014 kepemimpinan dipimpin oleh Dr. Lili Handoko Wijaja berdasarkan SK nomor 821/007/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang pengangkatan pimpinan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta. Visi dari Rumah Sakit Ibu Fatmawati yaitu menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Untuk misinya yang pertama meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia. Yang kedua meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar. Yang ketiga meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan inovatif. Yang keempat meningkatkan pelayanan bermutu dan terjangkau. Tujuan dari Rumah Sakit Ibu Fatmawati, tujuan umumnya yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan paripurna. Untuk tujuan khusus yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang akuntabel, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai standar, dan yang ketiga menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan petugas.
Untuk SOT-nya Rumah Sakit Ibu Fatmawati terdiri dari direktur, bagian tata usaha, bidang pelayanan medis dan keperawatan, bidang penunjang, kelompok jabatan fungsional, dan unit organisasi pendukung berupa instalasi. Untuk tugas pokok dan fungsi P3K di Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati, yang pertama menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui layanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang keempat, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu, pengetahuan di bidang kesehatan. Dan ini rencana dan hasil kerja P3K. Untuk identifikasi isunya, yang pertama kurang optimalnya peran perawat dalam dokumentasi asuhan keperawatan. Untuk identifikasi isu yang kedua, kurang tepatnya penegakan diagnosa keperawatan dalam proses asuhan keperawatan. Isu yang diangkat belum optimalnya peran perawat dalam dokumentasi asuhan keperawatan di ruang internal Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Gagasan yang diambil, optimalisasi peran perawat dalam dokumentasi asuhan keperawatan di ruang Dahlia, Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Untuk kegiatan yang pertama, mengidentifikasi mekanisme pendokumentasian asuhan keperawatan. Tahapannya melakukan konsultasi dengan mentor tentang rencana aktualisasi pendokumentasian asuhan keperawatan pada SIM RS. Yang kedua, melakukan identifikasi kelengkapan rekam medis dan rekam medis. Untuk rangkaiannya, untuk rangkaian yang pertama konsultasi, terus identifikasi rekam medis yang belum terisi secara lengkap dari awal, formulir serah terima pasien dan formulir lainnya yang belum terisi, askep dan lain-lainnya. Untuk tahapan kedua, merencanakan SPO dokumentasi asuhan keperawatan pada SIM RS. Tahapan kegiatannya yang pertama menyiapkan materi pendukung untuk menyusun SPO, yang kedua melakukan konsultasi dengan mentor terkait SPO dokumentasi asuhan keperawatan SIM RS. Jadi siapa mas? Untuk kegiatan yang ketiga, membuat SPO dokumentasi asuhan keperawatan pada SIM RS. Untuk tahapan kegiatannya, satu melakukan konsultasi SPO kepada Komite Keperawatan, KASI, Keperawatan Kabin Pelayanan Medis, dan Keperawatan. Yang kedua, menindaklanjuti untuk pemberian penomoran SPO dokumentasi asuhan keperawatan pada SIM RS. Baik Mbak Devi, waktunya 5 menit lagi ya.
Ini untuk SPO yang sudah di ACC. Untuk kegiatan yang keempat, melakukan sosialisasi optimalisasi peran perawat dalam dokumen asuhan keperawatan. Yang pertama, tahapan kegiatan menyiapkan materi sosialisasi, membuat jadwal pelaksanaan sosialisasi, melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan sosialisasi. Yang keempat, mengundang perawat untuk hadir dalam sosialisasi. Yang kelima, melakukan kegiatan sosialisasi dan memutar video edukasi dalam mendokumentasikan asuhan keperawatan. Untuk videonya langsung terima aja ya Mas. Nomor 5. Untuk kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi optimalisasi peran perawat dalam dokumentasi asuhan keperawatan. Tahapan kegiatan melakukan penilaian terhadap kelengkapan dan ketepatan pendokumentasian asuhan keperawatan. Yang kedua, membuat analisa hasil penilaian terhadap kelengkapan dan ketepatan pendokumentasian asuhan keperawatan. Untuk kegiatan yang ini, hampir semua komedi sudah terisi. Next saja Mas. Untuk rencana kerja menengah tahun pertama, kegiatannya merancang SPO dokumentasi asuhan keperawatan untuk mendapatkan persetujuan SPO dokumen asuhan keperawatan untuk disosialisasikan. Yang tahun kedua, kegiatannya sosialisasi pengisian dokumentasi asuhan keperawatan. Output atau hasilnya terlaksananya sosialisasi pengisian dokumentasi asuhan keperawatan. Tahun ketiga, kegiatan melakukan evaluasi kelengkapan dan ketepatan pengisian dokumentasi asuhan keperawatan. Untuk hasilnya, SPO dokumentasi asuhan keperawatan dapat diterima dan dapat diimplementasikan dalam catatan keperawatan. Tahun keempat, kegiatannya melakukan evaluasi ulang kelengkapan dan ketepatan pengisian dokumentasi asuhan keperawatan. Untuk hasilnya, dokumen asuhan keperawatan terisi secara lengkap dan tepat. Untuk tahun kelima, kegiatannya melakukan evaluasi ulang kelengkapan dan ketepatan pengisian SPO dokumentasi asuhan keperawatan. Untuk hasil SPO dokumentasi asuhan keperawatan dapat diterima dan dapat diimplementasikan dalam catatan keperawatan. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Devi. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Devi. Selanjutnya mohon masukan Ibu Kartina. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Devi untuk presentasi seminarnya. Saya berharap banyak dengan optimalisasi yang dilakukan Mbak Devi nanti ada perubahan menuju perbaikan dalam pengisian dokumentasi asuhan keperawatan ini. Di sini tetap saja masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Pertama, ini saya koreksi untuk halaman ada data isi. Data isi itu ini kan dengan nulis misalkan kata pengantar dari meja data isi
Di sini ditulis 1 sampai 2. Nah, pada penulisan halaman itu tidak seperti itu nih. Jadi penulisan halaman itu misalkan ini, misalkan daftar tabel Anda di halaman 3. Kemudian berikutnya latar belakang. Nah, latar belakang itu bukan 4 sampai 6, tapi ditulis langsung 4 begitu saja. Selanjutnya untuk bagian maksud dan tujuan itu di halaman 6. Ya, jadi bukan 1 sampai 2, 4 sampai 6, 13 sampai 15 kan itu gitu. Nanti tolong diperbaiki. Begitu pula pada bagian tabel sama daftar gambar itu juga diperbaiki. Terus ini untuk profilnya RSUD juga sama seperti Mas Bandito tadi. Tolong disesuaikan dengan yang sudah saya kirim. Saya share di grup tentang reskanya IKK, ekstra sama profil RSUD itu disesuaikan. Kemudian ini ada beberapa yang printnya sampai mentok ya, sehingga batas atas bawah kanan kirinya masih belum sesuai. Kalau disesuaikan. Terus untuk bagian bab 4 itu kalau di panduannya itu rencana kerja dan hasil kerja itu landscape atau potret? Nomor bacakan. Potret. Nah, ini punyanya Mbak Devi landscape. Saya mohon untuk disesuaikan saja. Itu dari sisi materi ini yang sudah diprint. Kemudian untuk PowerPoint kedepannya saya minta tolong jangan foto dari sini dimasukkan ke PowerPoint ya, tapi diketik lagi inti sarinya apa, nanti penjabarannya jenengan pastinya harusnya paham kalau dengan materi yang sudah jenengan buat ini. Jadi jangan ini difoto terus dimasukkan ke situ PowerPoint, jadi kesannya terlalu banyak sekali PowerPoint yang mau dijelaskan, padahal yang dijelaskan cuma tidak semuanya ya, itu ya, jadi supaya lebih menarik juga. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih masukannya Ibu Katrina. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Devi Nurhasana. Selanjutnya Mas Danang Musito.